Hai guys, welcome back my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Jadi guys, tak cuman satu misteri saja, tapi ada banyak misteri. Salah satunya adalah patung Yon Kwan-sun. Jadi di Korea sana tuh ada sebuah patung yang diberi nama yaitu patung Yon Kwan-sun. Jadi pasti kan bertanya dong, siapa sih Yon Kwan-sun ini? Kenapa sih Yon Kwan-sun itu dibuat sebuah patung? Oke, dibanding kalian bertanya, silahkan kalian saksikan video ini. Jadi guys, waktu masa Korea masih dijajah oleh Jepang, nah di sana tuh ada seorang wanita. Wanita itu sangat memperjuangkan kemerdekaan Korea. Nah, wanita ini adalah Yon Kwan-sun. Dia itu siswa dari sekolah wanita Ehwa. Kalau sekarang itu namanya tuh Ehwa Girls High School. Nah, jadi si Yon Kwan-sun tadi itu berasal dari keluarga yang keluarganya itu adalah seorang petani di sebuah desa. Nah, jadi di sekolah itu Yon Kwan-sun itu termasuk siswa yang pandai, rajin. Tak heran jika saat dia liburan musim panas, dia bakalan kembali ke desanya dan mengajarkan ilmu pendidikan barat dan geografi kepada masyarakat atau penduduk-penduduk desanya itu. Jadi kayak gini nah ceritanya itu, kalau misalnya kita hidup di masa penjajahan, pasti bakalan menimbulkan jiwa nasionalisme dan atau kayak semangatnya tinggi. Nah, tak heran lagi dalam dirinya si Yon Kwan-sun tadi tuh tumbuhlah jiwa semangat dan nasionalisme yang sangat erat banget dalam dirinya tuh. Dia tuh sangat pokoknya tuh dia sangat memperjuangkan banget itu yang namanya kemerdekaan Korea. Nah, karena dia itu cuman sebagai mahasiswa, dia hanya sebagai siswa, jadi dia itu berinisiatif untuk mengajarkan apa pendidikan yang ia dapatkan selama dia di sekolah kepada masyarakat Korea lainnya yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Nah, dia itu mengajarkan itu semua bertujuan agar masyarakat Korea yang tidak pernah belajar tadi atau tidak pernah mendapat pendidikan tadi, dia tuh berharap kalau misalkan apa yang dia berikan itu dapat mencerdaskan sekaligus itu mengetaskan rakyat dari kemiskinan serta penjajahan. Kenapa? Karena kan kalau kita pintar, jadi kita tuh kayak nggak dijadiin budak aja gitu ya kan. Ketika Kaisar Gojang itu wafat 22 Januari 1919, masyarakat Korea itu sangat berduka. Tak heran lagi bagi Yon Kwan-sun, dia tuh sangat berduka banget, dan masyarakat Korea itu menganggap kalau misalnya kematian kaisar ini diakibatkan oleh masyarakat atau penduduk bukan, tapi kayak polisi Jepang, kayak diracuni oleh Jepang gitu. Untuk melawan Jepang tadi, Yon Kwan-sun itu berinisiatif membentuk sebuah organisasi bawah tanah. Tujuannya itu untuk memulai demonstrasi atau dia tuh rencana untuk menyusun deklarasi kemerdekaan. Mereka pun menyusun deklarasi dan menyebarkannya ke seluruh penduduk Korea dan organisasi-organisasi yang ada di Jepang serta di Tiongkok. Pada tanggal 1 Maret 1919, nah masyarakat Korea itu tuh mulai berkumpul tuh di Seoul untuk pembacaan deklarasi kemerdekaannya, dan itu tuh dijumpai oleh 33 tokoh dan jutaan masyarakat Korea itu mulai meneriaki di Gerahayu Korea. Nah, jadi itu karena masalah ini itu membuat peristiwa ini dikenali dengan nama Gerakan 1 Maret atau Amil Undong. Nah, karena mereka itu berkumpul membuat pihak Jepang ini marah, dan akhirnya si Yon Kwan-sun serta teman-temannya ditangkap oleh pihak Jepang. Tapi akhirnya Yon Kwan-sun sama teman-temannya ini dibebaskan karena permintaan dari sekolah. Akibat dari peristiwa ini, seluruh sekolah di Korea itu harus ditutup pada 1 Maret tahun 1919. Nah, karena penutupan sekolah di seluruh Korea tadi, jadinya si Yon Kwan-sun ini harus pulang lagi ke kampung halamannya. Tapi dia tuh kayak, karena dia tuh cerdas, dia tuh nggak habis akal gitu kayak mana cara memerdekakan kemerdekaannya tadi.
Nah, akhirnya dia bawalah itu deklarasi kemerdekaannya tadi ke kampung halamannya. Secara bersembunyi-sembunyi gitu, dia berniat menyusun kembali strategi untuk membacakan atau melaksanakan deklarasi kemerdekaan kembali. Nah, di sana tuh dia melakukan itu dengan bantuan masyarakat dan ketua-ketua desa di wilayah kampungnya tadi. Tidak hanya kayak ketua desa tapi tokoh-tokoh agamanya juga, dan dia melakukan demonstrasi serupa lagi seperti di Seoul tadi, tapi itu pada tanggal 1 April 1919. Untuk meramaikan aksi demonstrasi tersebut, Yeon Kwan-sun mengajak seluruh rakyat-rakyat atau masyarakat Korea atau masyarakat desa sekeliling desa. Dia tuh kayak berjalan dari desa satu ke desa satu lagi, ke desa satu lagi, desa satu lagi, cuman untuk memberitahu warga kalau misalkan malam puncaknya nanti atau malam sebelum dilaksanakan demonstrasi nanti itu dia akan menyalakan obor itu. Nah, obor yang tadi dia gunakan itu sebagai petanda gitu kalau misalnya besok dia akan melaksanakan demonstrasi kemerdekaan atau membacakan deklarasi kemerdekaannya. Saat hari demonstrasi tiba, sebanyak 3.000 masyarakat Korea sudah berkumpul di pusat Aonae Cheonan dan membawa Taegekgi. Yeon Kwan-sun itu membacakan deklarasi kemerdekaan dan berjalan mengelilingi seluruh kota. Nah, akibat aksi tadi itu banyak demonstransnya itu terbunuh. Tak bisa dipungkir lagi kalau misalkan orang tuanya si Yeon Kwan-sun tadi itu juga menjadi salah satu korban di demonstrasi tersebut. Dan sedangkan Yeon Kwan-sun sendiri itu ditangkap oleh pihak-pihak Jepang karena kan masyarakatnya banyak yang mati itu karena keganasan dari pihak-pihaknya Jepang. Dan akhirnya si Yeon Kwan-sun ditangkap dan si Yeon Kwan-sun pun dipenjarakan di Cheonan. Lalu dia dipindahkan ke Gwangju, belum akhirnya dia berakhir di penjara Seodaemun, Seoul. Nah, karena banyak penyiksaan yang dia dapatkan, siksaan yang dia dapatkan dari pihak-pihak Jepang, akhirnya si Yeon Kwan-sun menghembus nafas terakhirnya itu di penjara pada tanggal 28 September 1920 dalam usia atau sedang berumur 18 tahun. Nah, setelah Korea terbebas itu dari penjajahan Jepang, akhirnya gambar, potret, patung dari Yeon Kwan-sun ini disebarkan atau diletak-letakkan di gedung-gedung sekolah, universitas, dan kantor-kantor pemerintah. Ini nih bertujuan sebagai pengucapan terima kasih atau pengucapan kehormatan kepada Yeon Kwan-sun yang telah berjuang melawan Jepang dan semangat yang ia miliki untuk melawan penjajahan Jepang. Kenapa dia sangat dihormati atau sangat dikasih kayak penghargaan gitu? Karena dia itu adalah salah satu wanita yang sangat mampu menggerakkan massa untuk melakukan deklarasi kemerdekaan ini. Dia tuh kayak sangat memiliki jiwa semangat nasionalismenya itu. Nah, jadi itu membuat masyarakat ingin mengikutinya. Jadi itu dia tuh dapat menggerakkan segala massa, padahal dia tuh masih berumur sangat muda. Saat dia demonstrasi itu umurnya sekitar 17 tahunan. Nah, karena semangat Yeon Kwan-sun ini sampai sekarang pun masih membara-bara di dalam hati masyarakat Korea sana. Konon guys, katanya setiap tanggal 1 Maret di daerah Seoul itu pada saat hari malam kemerdekaan Korea Selatan, patung Yeon Kwan-sun tadi itu akan berjalan mengelilingi setiap wilayah-wilayah atau menelusuri lokasi sambil berteriak kemerdekaan Korea selamanya. Dan guys, katanya kisah ini nih udah sangat melegend banget. Jadi masyarakat di sana itu sudah meyakini kalau misalkan kejadian ini bakalan terjadi di setiap tahunnya. Selain patung, juga beredar kalau misalkan potret Yeon Kwan-sun ini dapat bergerak sendiri. Konon katanya jika kalian menyebut nama Yeon Kwan-sun di depan potret Yeon Kwan-sun tadi, maka bar di dalamnya akan bergeser dan menatap lurus kepada pemanggilnya itu. Nah, kalau misalnya kalian gak percaya, kalian bisa coba
Jika kalian ingin mencoba, silahkan kalian berliburlah ke Korea. Kalian lihatlah patung Yeon Kwansun. Dan kalian kalau mau itu ke Korea itu pas hari atau sebelum malam kemerdekaan, yaitu tanggal 1 Maret. Karena konon katanya itu pada malamnya itu patung Yeon Kwansun itu bakalan keliling-keliling. Nah, jika kalian ingin melihat potretnya Yeon Kwansun itu bergerak, kalian bisa menyebut nama Yeon Kwansun dalam atau di depan potretnya itu. Silahkan kalian buktikan sendiri. Baiklah guys, cukup sekian kisah dari patung Yeon Kwansun yang sangat melegend itu, yang sangat diyakini oleh setiap masyarakatnya. Dan ini nih bukan kayak kisah-kisah aja gitu kan, tapi ini beneran kayak udah melegend, udah sampai sekarang pun juga masih, karena patung Yeon Kwansun sendiri sama potretnya pun ada di Korea sana. Silahkan kalian, jika kalian beneran pingin, silahkan kalian datang ke Korea sendiri, tapi jangan untuk sekarang, karena di sekarang ini harus tetap stay at home, kalian tetap harus di rumah saja, kalian jangan keluar negeri, karena juga di luar negeri belum tentu bisa menerima kalian masuk ke negeri tersebut guys. Oke, cukup sekian video dari aku. Jika kalian suka dengan video aku, silahkan kalian like. Jika kalian ingin mendengarkan kisah-kisah melegend yang ada di Korea lagi, kalian silahkan subscribe channel aku, karena aku bakalan menceritakan kisah-kisah cerita yang lain. Oke guys, goodbye.